Haji Sulam makan buah. Dengan jawab salam, mudah-mudahan segera ke Makkah. Amin. Daun salam. 30, 25, 20. Yang semangat jawab salam, mudah-mudahan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu guru lihat semuanya semangat nih. Ya. Nah, kalau gitu dengarkan ya ceritanya. Pasti teman-teman semuanya sudah mengenal nih sosok seorang nabi yang sangat tampan sekali. Kira-kira siapa yang nabinya? Nabi Yusuf. Nah betul, Nabi Yusuf. Ganteng. Ceritanya Nabi Yusuf ini lahir dari seorang ayah yang bernama Nabi Yakub alaihi salam dan dari seorang ibu yang bernama Rahil. Beliau memiliki seorang saudara yang seibu yang bernama Bunyamin dan saudara seayah yang berjumlah 10. Jadi total anak Nabi Yakub ini ada 12. Singkat cerita, Nabi Yusuf ini merupakan nabi yang sangat disayang oleh ayahnya. Saking sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf hingga membuat iri para saudaranya. Terlebih pada suatu malam Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan juga matahari. Keesokan harinya Yusuf berkata kepada ayahnya, Ayah, tadi malam Yusuf bermimpi. Mimpi apa anakku? Ayah, tadi malam Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari ayah. Apa ya artinya ayah? Kemudian sang ayah menjelaskan kepada Yusuf, wahai Yusuf anakku, dengan mimpimu itu menunjukkan bahwa suatu ketika, suatu saat kamu akan menjadi orang hebat, kamu akan menjadi orang besar, kamu akan menjadi seorang nabi. Tapi dengan syarat Yusuf, mimpimu ini jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu. Kenapa ayah? Nanti khawatir saudara kamu tidak suka dengan kamu. Karena kita udah bawah. Akhirnya dengan mimpinya Nabi Yusuf itu bertambah juga sayangnya ayahnya kepada Nabi Yusuf. Singkat cerita, suatu ketika saudara Yusuf ini mempunyai mengajak Nabi Yusuf untuk pergi ke hutan. Saking irinya saudara Nabi Yusuf ini ingin menjauhkan Nabi Yusuf dengan ayahnya yaitu Nabi Yakub. Kemudian bilang, wahai ayah, izinkan kami mengajak Yusuf bermain. Kemudian ayahnya dengan berat hati, jangan, tolong ayah, izinkan aku mengajak Yusuf bermain. Benar ayah, aku akan jaga Yusuf. Dengan berat hati, kemudian ayahnya yaitu Nabi Yakub mengizinkan Nabi Yusuf untuk pergi bermain bersama saudaranya. Diajaklah Nabi Yusuf bersama 10 saudaranya tadi menuju hutan. Ketika sampai di hutan, Nabi Yusuf kemudian diminta untuk melepaskan bajunya. Dan seketika itu Nabi Yusuf sama saudaranya diangkat dan dibuang ke dalam sumur tua. Setelah itu dia melihat ada kambing, kemudian dia bunuh kambing itu dan baju Yusuf dia lumuri dengan darah. Nah, kemudian berkata, aku senang sekali. Akhirnya Yusuf, aku berhasil buang dia, aku jauhkan dari ayah, sehingga ayahku tidak akan suka lagi kepada Yusuf. Kita akan disayang. Semuanya saudaranya ini tertawa.
Kasih ke siapa? Bu Rini. Kemudian pulanglah saudaranya ini menuju ke rumah. Ayah, kami sudah kembali. Ada diri. Kemudian sang ayah berkata, wahai anak-anakku, di mana Yusuf? Ayah tidak melihat Yusuf. Ayah, maafkan aku ayah. Maafkan anakku ayah. Benar ayah, tadi Yusuf itu bermain bersamaku. Kejar-kejaran, lari-larian. Tapi ternyata Yusuf diterkam oleh serigala ayah. Ini buktinya ayah kalau ayah tidak percaya. Baju Yusuf penuh dengan darah. Ketika itu di bajunya dikasihkan kepada ayahnya. Ketika ayahnya mencium, dia tahu bahwa ini bukan darah Yusuf. Ayahnya sangat sayang kepada anaknya sehingga dia mengetahui bahwa itu hanya rekayasa anak-anaknya saja. Kemudian setiap hari, setiap malam, ayahnya yaitu Nabi Yakub ini menangis terseduh-seduh hingga akhirnya membuat matanya buta. Singkat cerita, di suatu hari berlewatlah gerombolan kafilah dagang dalam jumlah yang besar untuk mengambil air di sumur tua tadi. Ketika para kafilah itu mengambil air di sumur, ketika diangkat, berat sekali ini, berat. Ketika diambil, Guru dia Bu ya. wah, ada anak yang sangat tampan sekali. Kemudian dibawalah anak itu menuju ke negeri Mesir. Wah, anak ini kita jual saja. Kemudian dijuallah kepada kerajaan Mesir, yaitu Kitfir. Nah, kemudian Kitfir bersama istrinya, yaitu Zulaikha. Wahai istriku, kita angkat saja anak ini menjadi seorang budak. Tapi kata Zulaikha istrinya, wahai suamiku, jangan. Anak ini lucu sekali. Anak ini tampan. Bolehkah kalau kita jadikan anak? Karena kita kan gak punya anak. Baiklah. Kemudian diangkatlah Nabi Yusuf menjadi anak Zulaikha dari Kitfir, sang perdana menteri tadi. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, Yusuf tumbuhlah menjadi pemuda yang sangat tampan. Karena ketampanannya, karena ketampatannya, akhirnya Zulaikha sang istri Kitfir ini, istilahnya kita sekarang fall in love ya Bu ya, jatuh cinta, senang melihatnya ganteng-ganteng. Kemudian dia merasakan ada getaran yang berbeda dalam hatinya, bukan cinta terhadap anaknya, tapi terhadap lawan jenis. Akhirnya, singkat cerita, Yusuf dipaksa oleh Zulaikha. Namun Yusuf atas izin Allah diselamatkan dari rayuan Zulaikha. Kemudian untuk menutupi supaya raja ini terhindar dari fitnah, akhirnya Yusuf dipenjara. Nah, ketika di penjara itu tidak hanya ada Yusuf, tapi dua pelayannya yang bernama Nabo juga Malhab. Dari cerita ini akhirnya Nabi Yusuf ini dikenal sebagai pemuda, sebagai nabi yang mampu menafsirkan mimpi. Kenapa? Karena Nabo dan Malhab tadi ketika itu dia bermimpi memeras anggur yang dijadikan minuman, sedangkan Malhab bermimpi di atas kepalanya ada makanan yang tadinya dimakan oleh burung-burung. Di situ diceritakan bahwa Nabo itu tidak terbukti memberikan racun kepada raja, sedangkan Malhab terbukti memberikan racun kepada raja itu hingga dihukum di tiang gantungan. Nah, berita bisa menafsirkan mimpinya Nabi Yusuf ini kemudian sampailah kepada raja di Mesir, sehingga pada suatu ketika raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus, dan 7 bangkai gandum yang segar-segar, 7 gandum yang layu-layu. Nah, ketika dipanggil para pentakwil mimpi, tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi. Nabo ingat bahwa di tempat penjara itu ada seorang pemuda, wahai raja, yang bisa menafsirkan mimpi. Tolong selidiki, adillah dia bahwa dia tidak bersalah. Ketika
ketika dipanggil Yusuf kemudian diadili dan diselidiki, ternyata benar bahwa Yusuf tidak bersalah. Dan kemudian Nabi Yusuf diminta untuk menafsirkan mimpi raja tersebut, yang intinya bahwa suatu hari kota Mesir ini, negeri Mesir ini terjadi musim paceklik selama 7 tahun berkepanjangan dan musim subur yang selama 7 tahun berkepanjangan. Saya kegiatan musola juga nggak pernah. Sedangkan di negeri Palestina sana, di mana tempatnya Nabi Yakub berada, di sana terjadi musim paceklik yang berkepanjangan. Mereka kekurangan bahan makanan, yang intinya mereka kemudian pergi ke Mesir menemui Nabi Yusuf alaihi salam. Kepingin sih Bu berdiri RT sendiri. Ketika itu Saya pengen jadi satu. saudara-saudaranya tidak mengetahui bahwa itu adalah Yusuf, adiknya yang dulu dibuang di sumur. Ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf sudah bisa mengenali bahwa itu adalah saudara-saudaranya yang dulu membuang dia ke dalam sumur tua itu. Akhirnya suatu ketika Nabi Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya itu kembali ke Palestina, mengajak ayahnya dan juga ibu angkatnya kembali ke Mesir dengan memberikan baju untuk diberikan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Nah, ketika Nabi Yusuf memberikan baju itu dan dibawa ke Palestina, akhirnya Nabi Yakub ini mengusapkan baju Yusuf ini ke mata Nabi Yakub sehingga Nabi Yakub ini bisa melihat kembali. Nah, itu cerita dari kisah Nabi Yusuf. Hikmah dari cerita ini, kita janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah, dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, karena terbukti dengan ketika Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf juga menyadari nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah itu kembali lagi kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, adain. Jadi kan enak kalau misalnya kita mau ada misalnya